Bang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa channel Kang Habib rahimakumullah, kali ini saya akan bercerita tentang peristiwa pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam sedikit menampilkan kesombongannya dengan mengatakan kepada para kaumnya bahwa saya adalah manusia paling berilmu, saya adalah manusia paling pintar. Tidak ada manusia yang lebih pintar saat ini daripada saya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kesombongan Nabi Musa alaihissalam saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya, hai Musa, janganlah sombong. Di atas langit masih ada langit, di atas kecerdasan seorang manusia masih ada yang lebih cerdas lagi. Dan kamu Nabi Musa alaihissalam, bahwa ada orang yang lebih pintar lagi di atas kamu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sedikit kecewa dengan apa yang pernah disampaikan bahwa dirinya merasa paling pintar. Disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapakah manusia yang lebih pintar daripada saya? Saya ingin bertemu dengan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dia adalah manusia yang berada di tepi pantai atau berada di pertemuan antara samudra. Dia adalah Khidir alaihissalam. Dan saat itu Nabi Musa alaihissalam langsung ingin dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam karena memang penasaran sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Musa ingin berguru langsung dengan Nabi Khidir alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, meminta petunjuk bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Allah kemudian memberikan petunjuk, kalau kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka ikutilah ikan yang kamu taruh di atas atau di dalam keranjang. Nabi Musa disuruh menaruh ikan di dalam keranjang, dan ketika ikan tersebut terlepas dari keranjangnya, maka disitulah ikan berada di wilayahnya Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu kemudian Nabi Musa alaihissalam langsung memerintahkan saudara atau sahabatnya untuk mencari seekor ikan, kemudian ditaruh di dalam keranjang. Logikanya kalau ikan di dalam keranjang, otomatis ikannya akan mati dan tidak akan bertahan lama. Karena keranjang itu ketika diisi dengan air, maka keranjang otomatis airnya akan hilang, ya. Maka disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam menaruh ikan, kemudian dibawa sepanjang jalan sampai kemudian Nabi Musa dengan sahabatnya tadi beristirahat di tengah jalan di perjalanan, tepatnya di sebuah batu yang besar. Berniat untuk istirahat, berbaring di atas batu yang besar itu, namun kemudian sahabatnya Nabi Musa, termasuk Nabi Musa alaihissalam, itu tertidur pulas. Tidak terasa saking capeknya mungkin akhirnya Nabi Musa tertidur di atas batu tadi itu, dan tidak tahu kalau ternyata ikan yang ada di keranjang tadi itu lepas. Ikan yang ada di keranjang itu terlepas dan tak tahu kemana. Tapi setelah dia bangun dari tidurnya, rombongan daripada Nabi Musa alaihissalam dengan para sahabatnya itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah melanjutkan jauh perjalanannya, mereka baru ingat, loh, ikannya ini lepas di mana? Setelah seharian melakukan perjalanan, baru ingat ternyata ikannya lepas. Disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan para sahabatnya kembali menyusuri ke tempat batu tadi itu. Karena sahabatnya menyadari, kayaknya tadi ikan itu lepas ketika kita beristirahat di sebuah batu besar. Kita sudah dilalaikan, dilupakan oleh setan, yang memang setan berniatan untuk mencegah kita bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Musa dan sahabatnya tadi kembali ke tempat, menyusuri tempat di mana tadi dia beristirahat, yaitu di batu besar. Selusuri terus sampai akhirnya ketemu batu besar tadi, dan disitulah kemudian
Nabi Musa dan sahabatnya mengecek, menyusuri kalau memang ikan ini jatuh atau lepas di tempat batu besar ini, maka otomatis berarti Nabi Khidir alaihissalam berada di wilayah batu besar ini. Tidak lama kemudian, betul ternyata ada seseorang yang sedang tiduran dengan ditutupi dengan selimut yang sangat kumel, yang sangat, kalau kita katakan, kotor ya, seperti orang-orang gila di jalanan itu. Dan di situ ada seorang yang sedang tergeletak, sedang berbaring kayak sedang tidur, tapi ditutup dengan selimut yang kotor. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam langsung menghampiri sosok orang tadi itu. Setelah dibangunkan, dan betul dia adalah Khidir alaihissalam. Setelah dibangunkan, kemudian Nabi Musa memperkenalkan diri, "Wahai Nabi Khidir, saya adalah Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari menghadap ke panjenengan, ke antum itu ingin belajar sebuah ilmu. Apakah jenengan mengizinkan saya belajar ilmu dengan jenengan?" Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Kalau memang kamu ingin berguru, ikut dengan saya, maka syaratnya yang pertama adalah jangan banyak tanya. Syarat yang kedua, ketika saya mengalami sebuah peristiwa yang di luar logika, yang tidak masuk akal, atau yang bertentangan dengan syariat, maka kamu jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Itu syarat yang harus kamu lakukan ketika mau ikut dengan saya." Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan keyakinan yang penuh, "Wahai Nabi Khidir, insya Allah saya siap untuk menjaga apa yang disyaratkan oleh panjenengan, yaitu tidak banyak tanya, tidak banyak protes ketika melihat sesuatu yang di luar nalar atau yang bertentangan dengan syariat." Singkat cerita, kemudian Nabi Musa alaihissalam ikut perjalanan bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang saat itu ada sebuah sekoci kapal kecil yang mau menyeberang sebuah pulau. Disitulah kemudian Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam ikut dalam satu rombongan kapal atau perahu kecil tadi itu. Dan disitu ada beberapa dari masyarakat yang ikut menyeberang di kapal kecil itu tadi. Di tengah-tengah perjalanan ada satu hal yang memang membuat Nabi Musa merasa ganjal dan aneh. Tengah-tengah perjalanan Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba membongkar atau melubangi perahu kecil yang ditumpangi oleh Nabi Musa, Nabi Khidir, dan rombongan termasuk pemilik sekoci itu tadi. Dilubangi sampai mungkin hampir mau tenggelam. Di situ kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat sebuah kejadian yang melanggar syariat, yang memang dapat menghancurkan atau membunuh masyarakat atau orang lain. Kemudian Nabi Musa protes sama Nabi Khidir, "Hei Nabi Khidir, apa yang kamu lakukan? Ini kalau sekoci kapal kecil ini kemudian tenggelam karena dilubangi oleh panjenengan, bagaimana nanti kita akan tenggelam dan mati. Kasihan orang-orang yang tidak berdosa ikut mati tenggelam. Apa yang panjenengan lakukan?" Kemudian Nabi Khidir menjawab dengan santai, "Hei Musa, bukankah kamu telah memenuhi perjanjian dengan saya ketika ada peristiwa yang aneh mengikuti perjalanan saya, kamu akan diam, tidak banyak protes, tidak banyak tanya. Ini kamu sudah gugur syaratnya yang pertama." Kemudian Nabi Musa menyadari bahwa lisannya itu keceplosan karena merasa bahwa Nabi Musa alaihissalam selama ini menjadi seorang nabi pemimpin itu kritis. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melanggar aturan, maka akan ditegur oleh Nabi Musa. Dan disitulah Nabi Musa refleks menegur Nabi Khidir alaihissalam yang melubangi kapal kecil tadi itu. Akhirnya Nabi Musa menyadari, ya udah Nabi Khidir, mohon maaf, saya khilaf karena saya tidak kuat ketika ada kemungkaran terjadi di depan mata saya. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tidak hanya itu, yang kedua kemudian ada peristiwa yang aneh lagi. Tiba-tiba ketika sudah mendarat, Nabi Khidir alaihissalam mengambil atau membawa anak balita yang masih kecil, yang masih belum tahu apa-apa, diambil oleh Nabi Khidir, kemudian ditidurkan oleh Nabi Khidir, disembelih oleh Nabi Khidir. Bayangkan, anak kecil yang tidak tahu apa-apa disembelih, dipotong kepalanya menjadi terpisah antara tubuh dan kepala. Melihat peristiwa itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali nggak kuat
bertanya lagi kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, apa yang terjadi? Bukankah anak ini tidak ada dosa sama sekali? Bukankah anak ini masih polos? Kenapa sampean bunuh anak ini?" Di situ Nabi Khidir menjawab lagi, "Wahai Musa, bukankah kamu sudah berjanji setelah peristiwa tadi tidak akan ada lagi pertanyaan atau protes kepada saya tentang peristiwa yang saya alami?" Nabi Musa AS kemudian malu dan hampir saja nggak kuat. Karena ketika syarat-syarat tadi itu tidak dipenuhi oleh Nabi Musa AS, maka saat itu juga Nabi Musa harus berpisah dengan Nabi Khidir. Setelah dua kejadian aneh tadi itu, kemudian Nabi Musa kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah di satu tempat, di satu desa yang desa tersebut banyak masyarakat yang kikir, pelit, yang sangat pelit sekali pokoknya ya. Jadi masyarakatnya rata-rata kikir, nggak mau sedekah kepada sesama muslim, sesama orang lain. Setelah sampai di sudah desa itu, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam ingin mencari tempat penginapan yang nyaman, tempat penginapan yang memang disinggahi oleh yang bisa ditempati untuk istirahat Nabi Musa dan Nabi Khidir dan rombongannya itu tadi. Setelah dicari-cari, tidak ada satupun orang yang mau ditempati untuk tempat penginapan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena memang kaumnya adalah kaum yang pelit ya, kaum yang kikir sekali masyarakatnya. Tapi kemudian Nabi Khidir alaihissalam melihat sebuah rumah yang saat itu dalam kondisi rusak atau roboh. Di situ Nabi Khidir alaihissalam langsung bergegas untuk membetulkan tembok-tembok yang roboh, tembok-tembok yang satu rusak. Dibetulkan, mungkin kalau sekarang dilepak kembali ya, di keramik atau dibaguskan lagi, diperbaiki lagi. Di situ Nabi Musa AS bertanya-tanya. Dan disinilah kemudian Nabi Musa tidak kuat dengan ujian yang dengan syarat yang dilontarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kejadian yang ketiga inilah kemudian Nabi Musa AS menyampaikan, "Nabi Khidir, terus terang saya nggak kuat. Ini tadi dua peristiwa tadi, alasannya belum disampaikan oleh sampean. Alasannya apa? Kenapa kamu sampean melakukan melubangi perahu, dan yang kedua membunuh anak kecil. Dan yang ketiga ini, kenapa jenengan mau memperbaiki tembok yang memang tembok tersebut adalah milik orang yang kikir, orang yang pelit, tidak mau berbagi. Dan sampean membetulkan tembok rumah tadi itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tidak mengharapkan imbalan sama sekali." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam, "Baik Nabi Musa, karena sampean sudah 3 kali tidak kuat dengan peristiwa yang saya alami, maka setelah ini, setelah saya menyampaikan alasan dan jawabannya, kita harus berpisah, kamu jangan ikut saya kembali." Setelah itu Nabi Musa, "Baik Nabi Khidir alaihissalam, karena saya sudah nggak kuat, tolong berikan jawaban alasan kenapa peristiwa yang ganjil tadi jenengan lakukan." Nabi Khidir menjawab, "Yang pertama, Nabi Musa, kenapa saya melubangi perahu kecil yang ditumpangi oleh beberapa orang tadi? Karena di depan kapal tadi itu, di depan sekoci perahu kecil tadi itu ada perahu raksasa, perahu yang memang di dalamnya banyak perampok-perampok nakal. Ketika perahu tersebut tidak dilubangi, masih dalam kondisi utuh, maka perahu tersebut akan dirampas oleh perampok bajak laut tadi itu. Karena tahu perahunya masih utuh. Tapi kalau mereka tahu bahwa perahu ini bolong, berlubang, rusak, maka perahu ini tidak akan pernah diambil, dirampas oleh para bajak laut tadi itu." Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak kecil yang masih bayi balita? Itu karena ini adalah perintah Allah. Anak kecil tadi itu ketika kelak dewasa akan kafirkan kedua orang tuanya, yang mengakibatkan kedua orang tuanya akan menjadi orang yang murtad. Kemudian peristiwa yang ketiga, kenapa kemudian tadi saya membangunkan, membetulkan, memperbaiki tembok orang yang kikir tadi itu? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam rumah yang temboknya mau roboh tadi itu terdapat anak yatim piatu yang kelak akan menjadi anak yang soleh, yang kelak akan meneruskan perjuangan para nabi. Dan di bawah rumah tadi itu, di bawah rumahnya anak yatim tadi itu, terdapat harta karun, harta benda yang sangat luar biasa banyaknya. Maka ketika
bangunan tadi dibiarkan menjadi roboh, otomatis nanti rumahnya hilang dan nanti harta benda yang di dalamnya khawatir akan dijadikan sebagai alat atau benda untuk bermaksiat, untuk merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 alasan kenapa tadi saya melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar syariat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam baru tahu, oh ternyata ini adalah semuanya atas perintah Allah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengakui bahwa ilmu saya belum pantas untuk mengimbangi ilmu panjenengan wahai Nabi Khidir alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ingatkah tadi ketika di perahu ketika ada kita sedang melewati lautan, ada burung yang hinggap di atas perahu, kemudian minum air laut, tegukan-tegukan air laut yang beberapa tegukan, itu diibaratkan sebagai ilmu kita. Ilmu kita itu bagaikan air yang sangat sedikit yang tadi diminum oleh burung yang tadi hinggap. Dan lautan itu diibaratkan sebagai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita belum ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, tidak boleh merasa paling hebat. Dan inilah pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya, dan terutama juga kepada kita semua, bahwa intisari dari kisah ini adalah sepandai-pandai manusia pasti ada yang lebih pandai lagi. Sealim-alim manusia pasti ada yang lebih alim lagi. Maka jangan sampai sombong, jangan sampai kita merasa paling benar, paling pintar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.